Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anandaku yang hebat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, muatan PPKN. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Semoga semangatnya anandaku tetap terjaga pada hari ini dan seterusnya. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita mulai dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam boleh mengikuti MIS. Posisi berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Anandaku yang hebat, hari ini yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, anandaku dapat membedakan dan mengetahui siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, anandaku dapat bersikap baik kepada teman di sekolah. Dan yang ketiga, anandaku dapat mengetahui keberagaman usia di lingkungan sekitar. Yang pertama, siswaku dapat membedakan siswa laki-laki dan perempuan. Di sekolah ada siswa laki-laki dan perempuan. Kita harus bersikap baik kepada semua teman, baik perempuan ataupun laki-laki. Bersikap baik kepada teman akan menciptakan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan tentunya. Bersikap baik kepada teman di sekolah. Kamu tentu memiliki banyak teman di sekolah, bukan? Iya, tentu saja. Ada siswa laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki ciri-ciri yang berbeda. Kita harus bersikap baik kepada semua teman. Ayo kenali ciri-ciri temanmu. Nah, pada gambar, anandaku dapat melihat ada siswa perempuan dan ada siswa laki-laki. Apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Bagaimana ciri-ciri temanmu? Dan bagaimana caramu membedakan teman laki-laki dan perempuan? Yuk, kita simak bagaimana cara membedakan antara teman laki-laki dan perempuan. Membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, pada gambar anandaku dapat memperhatikan ada siswa laki-laki yang berada di sebelah kiri dan ada siswa perempuan yang berada di sebelah kanan. Rambut laki-laki umumnya pendek dan rambut perempuan umumnya panjang. Dan biasanya perempuan juga menggunakan jilbab. Seragam laki-laki menggunakan celana dan seragam perempuan menggunakan rok. Dasi laki-laki ujungnya berbentuk segitiga dan dasi perempuan berbentuk datar. Anandaku dapat memperhatikan perbedaan yang terdapat pada gambar dari siswa laki-laki dan perempuan. Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Nah, berikut suku yang tersebar di pulau Indonesia. Di Pulau Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung.
Di Pulau Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Di Pulau Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku. Kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Dapatkah kamu memperhatikan gambar di samping? Iya, sebuah gambar foto keluarga yang terdapat ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada adik, dan ada kakak. Nah, ada perbedaan usia antara anggota keluarga seperti yang kalian perhatikan. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Jadi, ketika seseorang berumur 0 atau masih bayi sampai dia berumur 12 tahun, maka dia dikategorikan anak-anak. Kemudian, jika seseorang berusia 13 sampai 17 tahun, maka disebut remaja. Kemudian usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Nah, kira-kira Anandaku sekarang termasuk kategori apa? Anak-anak, remaja, atau dewasa? Pastinya Anandaku sudah mengetahui usia dan kategori Ananda sendiri. Nah, kali ini kita akan memperhatikan kedudukan pada anggota keluarga. Nah, masih foto yang tadi, terdapat foto keluarga antara ayah, ibu, kakek, nenek, adik, dan kakak. Nah, baiklah, Miss akan menjelaskan kedudukan pada anggota keluarga. Nah, yang dilingkari ini adalah Dedi atau bisa juga dianggap sebagai Anandaku. Kemudian selanjutnya ada ayah. Diperhatikan panahnya ya. Kemudian yang panah kedua ada ibu. Kemudian ada kakek. Ada adik. Dan yang perempuan sebelah kiri ini adalah bibi atau saudara dari ibu. Kemudian ada nenek. Dan ini ada paman, suami dari bibi. Anandaku pasti sudah mengetahui silsilah dari anggota keluarganya. Nah, sekarang Anandaku sudah mengetahui kedudukan pada anggota keluarga. Ada sebagai ayah, ada sebagai ibu, ada sebagai adik, ada sebagai kakak, dan ada yang sebagai nenek dan paman. Nah, kedudukan kamu di rumah sebagai apa? Sebagai kakak atau adik? Tugas. Nah, Anandaku setelah memperhatikan video pembelajaran, tugas pengetahuannya dapat dikerjakan di halaman 75 nomor 1 dan 2. Sedangkan tugas keterampilannya, kalian dapat meminta bantuan kepada anggota keluarga di rumah untuk melengkapi tabel yang kosong. Tulislah pada lembar HVS pada halaman 84 dan tabel tersebut dapat dilengkapi dengan bantuan keluarga di rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.